Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru-guru hebat dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Komara, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMPN 1 Atap 1 Gantar, Kabupaten Indramayu. Pada video kali ini saya akan membuat video yaitu koneksi antar materi di 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan tujuan pembelajaran pada modul ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Namun seperti biasa, saya perkenalkan dulu fasilitator saya yang sangat luar biasa, yang sangat amazing, yaitu Ibu Irna Yuniar SPD MMPD, dan fasilitator saya yang sangat amazing juga, sangat luar biasa, yaitu Bapak Kisworo PHSS. Baik guru-guru hebat dimanapun Anda berada, pada koneksi antar materi di 3.2 ini ada panduan pertanyaan. Di antaranya yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Lalu pertanyaan tematik yang kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat dan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertanyaan ketiga yaitu memberikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul-modul lainnya yang Anda dapatkan selama mengikuti calon guru penggerak. Dan pertanyaan yang keempat adalah ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum Anda dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah pada diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran pada modul Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikannya yaitu yang pertama di lingkungan kelas dengan memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya, lakukan kolaborasi dengan guru lain dan membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Selanjutnya di lingkungan sekolah, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Selanjutnya memanfaatkan sarana prasarana yang ada, memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah dan gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Selanjutnya di lingkungan sekitar sekolah. 1. Bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Kerjasama dengan pihak luar, lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, juga dan lain-lain. Dan ikuti pengembangan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua yaitu contohnya modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Selanjutnya modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan, workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru.
Selanjutnya modal finansial, pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Selanjutnya modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman dan nyaman. Modal lingkungan, lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Dan yang terakhir, modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam memberikan materi pembelajaran. Lalu menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu keterkaitan dengan modul lain. Yang pertama, modul 1.1. Guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan pengembangan potensi yang dimiliki murid. Nah, di modul 3.2 berkaitan dengan modul 1.2, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan dengan modul 1.3, yaitu seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Sedangkan keterkaitan dengan modul 1.4 dan modul 3.2, yaitu budaya positif, diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Selanjutnya keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2, yaitu yang pertama dengan modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada pada diri murid. Keterkaitan dengan modul 2.2, yaitu dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sesuai emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan keterkaitan dengan modul 2.3, yaitu pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolahnya. Dan untuk menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu pemahaman konsep sebelum dan sesudah memahami modul 3.2 itu, yaitu before. Sebelum mempelajari modul ini di 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah pada diri saya setelah mempelajari modul 3.2, antara lain yang pertama, terdapat 7 aset utama pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah tentunya ya. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada. Lalu yang ketiga, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Dan yang terakhir, jangan lupa gunakan pendekatan berbasis kekuatan, bukan menggunakan pendekatan berbasis masalah. Nah, mungkin itu di video kali ini di koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.